Jadi ini kan PBRX ini sekarang lagi turun banget nih. Nah, dan sepertinya lagi reg isu juga. Ya, Iya, dan ini agak dalam di situ ini turunnya. Gimana itu Pak? Waduh. Pak Sirait, mohon maaf saya panggilnya Pak Sirait aja ya. Ya, ya. Pak Sirait belinya di harga berapa? Di 125 waktu itu. Dan waktu itu analisanya, pertimbangannya, Karena sebelumnya sempat cuan juga di situ beberapa kali. Di, cuan itu beli di harga berapa, jual di harga berapa? waktu itu di sempat di 90-an, 80-an gitu kan. Terus jual di 140, 150 gitu. Iya, iya, iya. Oke, saya jawab ya, Pak Sirait. PBRX ini perusahaan apa sih? Tekstil, ya kan? Dan sebenarnya dia perusahaan tekstil yang besar loh. Dia itu supplier untuk merek-merek yang cukup besar juga ya, Uniqlo, DKI, Zara, saya nggak tahu Zara apakah suppliernya dia juga. Tapi intinya dia besar. Kalau secara operasional sebenarnya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah di keuangannya. Dia pernah punya utang gede banget dan pernah PKPU, gagal bayar seperti itu. Kasusnya mirip dengan perusahaan tekstil yang satunya lagi yang juga sama besar, Pak Sirait. Tahu ya, Sritex, ya, yang kode sahamnya itu Sril. Nah, bedanya kalau yang Sritex itu mungkin udah parah banget lah. Tapi kalau misalnya yang PBRX ini, dia masih bisa diselamatkan tapi dengan cara suntik modal lagi, suntik modal lagi. Makanya dia reg issue, reg issue, reg issue. Sebenarnya kalau dari sudut pandang investor publik, kita itu dirugikan, Pak. Kalau ada reg issue seperti itu. Berarti kita harus ikutan keluar duit kan untuk nambah posisi. Kalau misalnya kita nggak tebus reg isunya, kepemilikan saham kita terdilusi. Terdilusi itu bukan berarti lotnya berkurang. Kita pegang 10 lot, ya tetap 10 lot, tapi persentase kepemilikan kita terhadap perusahaan itu berkurang. Dan itu bisa bikin dividen berkurang dan seterusnya. Tapi intinya kalau ada perusahaan reg issue, saya nggak suka. Saya nggak suka. Ini 2 kali lagi. Ya, udah kemarin, sekarang reg issue lagi. Nah, biasanya saya juga sudah sampaikan di seminar. Reg issue itu dilakukan pada harga bawah. Jadi kalau harga sahamnya 100 atau 150, ya maka reg issue-nya di harga 90, 80 atau lebih rendah lagi. Tujuannya apa? Agar orang tebus reg issue-nya. Agar orang beli, keluar duit, lalu perusahaannya dapat duit gitu loh. Kalau kita beli saham PBRX di pasar, yang dapat duitnya itu bukan perusahaan, Pak, tapi orang lain yang menjual saham itu ke kita. Tapi kalau kita tebus reg issue, yang dapat duitnya itu perusahaan. Nah, karena sekarang, kemarin dia reg issue kalau nggak salah di harga 50 perak. Dan itulah yang menyebabkan sahamnya itu dari harga 135 turun dengan cepat sampai mentok di 75 sebelum kemudian naik lagi. Jadi memang fluktuasinya luar biasa ini, sangat luar biasa. Kalau misalnya kita kebetulan masuk di harga 70, keluar di harga 160, 100%, hanya dalam waktu nggak nyampe 1 bulan. Habis turun lagi, naik lagi. Nah sekarang, karena dia mau reg issue lagi, ya dia turun lagi seperti itu. Tapi udah tahu belum untuk reg issue yang keduanya ini, Pak Sirait, harga reg issue-nya itu di berapa? Belum tahu. Belum Pak. Kita coba lihat deh. Pengumuman PBRX. Intinya, kalau ada perusahaan kayak gini, Pak, satu, dia lagi sakit sebenarnya. Dia udah mau gagal bayar utang. Kedua, dia minta duit ke kita. Reg issue itu kan minta duit toh. 2 kali lagi, ya kan? Ya sebenarnya nggak layak invest dari situ aja juga. Jadi kita nggak usah bicara prospek segala macam. Dari situ saja sahamnya sudah tidak layak invest. Tapi kok Pak Sirait cuan? Ya kebetulan aja sebenarnya kemarin itu. Ini saham high risk, high gain. Kalau kita kebetulan belinya di harga rendah, cuannya gede dan juga cepat. Orang biasanya suka kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kebetulan belinya di harga atas, sekarang turun, ya ruginya
tidak kalah gedenya. Dan penurunan PBRX ini berbeda dengan penurunan saham-saham yang lain yang memang turun karena disebabkan oleh IHSG turun. PBRX ini enggak, dia turun karena dia punya masalahnya sendiri gitu loh, bukan karena kondisi pasarnya. Kalau kita lihat ini PBRX. Nah, penyampaian prospektus kita coba lihat di sini. Nah, ini dia baru nerbitin lagi prospektusnya 17 Januari kemarin. Biasanya ada di sini. Oh, harga pelaksanaannya Rp50. Pasti right. Belum di-share, Pak. Sebentar, sudah saya share dulu ya. Ini jelas sekali di prospektusnya ada ya. Jadi RUPS-nya tanggal 15 September. Kelihatan Pak Sirait? Tanpa kelihatan. Nah, tanggal distribusinya Januari, ya sekarang ini nih. Kemudian pencatatannya tanggal 19 Januari. Dan selesainya intinya nanti tanggal 1 Februari bentar lagi. Nah di sini nih. Dia nerbitin banyak, 15 miliar lembar. Jadi, ini harga pelaksanaan Rp50. Kelihatan ya? Pak Sirait? Nah. Ya jadi wajar kalau kemudian sekarang dia turun lagi. Karena apa? Orang mikirnya gini, daripada beli saham PBRX di pasar harganya 100, ya mending ikut right issue-nya dong. 50 perak. Alhasil mereka jual sahamnya, ya. Sahamnya turun, tapi nanti begitu right issue-nya selesai, biasanya sih naik lagi, Pak. Biasanya naik lagi. Jadi meskipun ini jatuhnya spekulasi ya. Spekulasi. Kalau dan ketika saya bilang spekulasi, artinya risikonya sangat tinggi, artinya Anda harus siap cut loss kalau misalnya ternyata jadinya malah rugi. Tapi menurut saya, kalau misalnya PBRX ini pada harga sekarang, pada harga 65 perak, itu wajar. Bahkan turun sampai mendekati gocap pun bisa. Karena harga reg isunya, tadi sudah saya sampaikan, di 50 gitu loh. Dia turun sampai 50 pun bisa. Tapi nanti tanggal 1 Februari, begitu reg isunya selesai, dia naik lagi. Jadi hold aja. Jadi hold dulu ya Pak ya? Iya, dan biasanya begini, kalau memang modalnya di harga 125, Bapak bisa beli lagi sih Pak di harga sekarang. Average down kan. Nanti jadi rata-ratanya itu jadi di bawah 100. Dan kalau sudah nanti tanggal 1 Februari reg isunya selesai, ya dia bisa naik lagi, nggak usah naik ke 125. Dia naik ke 100 aja, pasti rate sudah balik modal. Cuman balik lagi pasti rate saya ingatkan, ini spekulasi dan tidak ada jaminan, tidak ada kepastian bahwa setelah reg issue dia pasti akan naik. Meskipun kemungkinannya memang begitu, biasanya sih begitu, tapi belum tentu juga gitu loh. Adikarya setelah reg issue malah turun loh. Dia reg issue-nya di harga 550, sekarang 400-an. Nah, cuman PBRX reg issue 50 perak, ya dia mau turun sampai berapa lagi? Kan 50 perak harga saham terendah itu, nggak akan turun lebih rendah lagi. Jadi mungkin dia masih bisa naik lagi gitu. Nah, tapi ketika dia naik inilah gitu ya, misalnya ke 100, 150, Pak Sirait harus segera jual. Karena kalau kita bicara investasi ya sebenarnya nggak layak PBRX ini. Cukup Pak Sirait? Terima kasih Pak Teguh. Lanjut ya.